Setelah Anda berwudu, menyiapkan pakaian terbaik, maka tugas pertama kita setelah itu menghadap ke arah kiblat. Sekarang pertanyaannya, apa itu kiblat? Apa itu kiblat? Halo? Ingat perjanjian kita ya. Baik, kalau belum tahu cukup katakan. Baik, apa itu kiblat? Jadi Anda selama ini ngadap kemana? Anda nggak tahu kiblat. Anda sholat, masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Anda sehat ya. Di sini. Perhatikan sini. Nah, sekarang ini persoalan gitu kan? Baik, ini persoalan. Apa itu kiblat? Baik. Dari kata qabila yaqbal, ya qiblatan. Qiblatan bisa juga ke arah situ maknanya. Ya, kiblat itu dari kata qabila, asal katanya sama dengan tawajjah, tempat mengarah, menghadap. Di secara bahasa, kiblat secara sederhana bisa diartikan pusat, ya, menghadap atau arah, ya, pusat dari satu arah. Pusat atau dari satu arah yang dituju. Ini. Jadi Anda dari manapun datangnya, misalnya ada dari pintu kanan, pintu kiri, depan, belakang, tapi punya tujuan yang sama ke satu tempat. Itu secara bahasa disebut dengan kiblat. Dari manapun arahnya. Ya, jadi kalau Anda menuju pada satu arah yang sama, kemudian itu menjadi sentral, jadi pusat arah yang dituju, maka secara bahasa itu disebut dengan apa? Kiblat. Nah, ini kalimat Nabi tsumma istaqbilul qiblah. Kemudian menghadaplah Anda ke arah kiblat, memberikan kesan bahwa dalam sholat kita memiliki satu pusat yang sama yang harus dituju. Satu sentral. Gak boleh beda. Awas, hati-hati. Nabi saja yang paling soleh, Rasul, menghadap ke arah sentral ini. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sesoleh Nabi. Pengen mencari yang lain. Nah, mungkin di situ ada yang harus diperbaiki. Karena itu, ketika disebutkan kalimat dengan menggunakan kiblat, ini menunjukkan kesan bahwa setiap orang yang sholat, arahnya mesti terpusat pada sentral yang sama. Jelas di sini? Baik. Dan ingat, kalimat kiblat di sini, kalimatnya tidak menggunakan kalimat ma'bad. Ya, awas. Apalagi menggunakan kalimat misalnya Rabb. Menunjuk pada Tuhan. Ya. Tapi menunjuk kepada arah. Ini menunjukkan kesan bahwa hati-hati, yang diinginkan dengan kiblat ini itu bukan objek sesembahan, tapi arah sesembahan kita, arah ibadah kita. Jadi nanti jangan diartikan kalau kita kemudian menghadap ke satu kiblat, lalu Anda tafsirkan kiblat itu Tuhan kita yang kita sembah. Keharmonisan yang sama dalam menunaikan ibadahnya. Ini secara bahasa juga menunjukkan diksi yang sangat tepat, ya, pemilihan kata yang sangat sesuai, yang mengesankan bahwa kiblat ini bukan objek ibadah, ya, melainkan arah, ya, atau pusat yang kita tuju dalam hal menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Awas, nanti di akhir saya ingin tunjukkan bahwa ada orang nanti yang mempersoalkan umat Islam kok nyembahnya batu. Gak ada bedanya dengan yang lain. Yang lain nyembah batu juga, ini nyembah batu juga. Kita bisa jawab, ya, nggak pernah di Quran disebutkan kita menyembah batu. Oke, yang disebutkan kiblat itu hanya arah saja untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah paham, sekarang perhatikan. Pertanyaannya, apa kiblat ini atau arah ini secara spesifik, ya, yang menjadikan kita saat ibadah semua mesti terarah ke arah yang dimaksudkan. Tayyib, mari kita lihat dulu teori dasarnya di Quran surah ke-2 Al-Baqarah. Ini ayat 149 sampai 150. Sebelum sampai ke sini, saya ingin Anda buka dulu ayat sebelumnya, yang ayat 143 sampai 144. Posisi paling kiri di tengah sampai dengan ke bawah. Baik. Ada ayatnya? Saya mau mulai dari 144 dulu ya. Baik. Perhatikan kalimatnya. Bismillah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ada ayatnya? Fawalli wajhaka syatran al-masjidil haram. Tayyib.
Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami selalu mengamati. Qad dengan fi'il mudhari diartikan selalu, dari awal proses sampai terus itu berjalan. Ya. Kami selalu mengamati engkau selalu menengadahkan bahkan wajahmu ke langit memohon. Ini menunjukkan, ayat ini ingin memberikan informasi, menunjukkan pada kita bahwa ada satu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau senantiasa mengarah ke langit, ya, seperti ini kurang lebih, ya, mengangkat tangan, memohon, meminta ke langit. Jadi sambil mengarahkan wajahnya ke atas. Ya, makanya bahasa Qurannya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Taqallub itu naik turun begini. Kadang minta lagi, kadang turun lagi, kadang minta lagi, kadang turun lagi, berharap, gitu kan? Bermohon. Nah, apa yang Nabi mohonkan di sini? Di sini muncul kisahnya. Jadi sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, setahun sebelum hijrah, turun perintah sholat, itu kiblatnya masih mengarah ke Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian sampai hijrah ke Madinah pun, tahun pertama, tahun kedua, itu masih mengarah ke Masjid Al-Aqsa. Tayyib. Maka mulai setelah itu, ketika beliau dalam kesempatan berkunjung ke rumah Ummul Bashar, ya, lalu menunaikan salat, tiba waktu salat, disebutkan dalam riwayat salat zuhur. Tayyib, ada riwayat lain menyebutkan salat subuh. Maka saat menunaikan salat itu di pertengahan, turunlah kemudian ayat ini. Ya, Al-Baqarah 144 tadi. Jadi saat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa, kurang lebih seperti ini misalnya, turun ayat tadi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sering perhatikan bahwa engkau sering berharap, memohon, ya, menengadahkan wajahmu ke langit meminta supaya kiblat dialihkan ke Masjid Al-Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Mulai saat ini palingkanlah kiblatmu ke arah Masjid Al-Haram. Maka dari situlah dengan turunnya ayat ini berputar Nabi 180 derajat begini, dan makmum di belakang ikut berputar ke belakang seperti ini. Jelas? Saya ulang. Dengan turunnya ini, Quran surah kedua Al-Baqarah 144, kemudian Nabi berputar seperti ini ke arah Al-Masjidil Haram 180 derajat. Sahabat yang di sini ikut berputar ke sini 180 derajat. Paham sampai sini? Baik. Pertama, saya ingin tunjukkan dulu kepada Anda. Yang berdoa tadi siapa? Nabi SAW. Nabi orang takwa bukan? Takwa. Dijamin masuk surga? Dekat dengan Allah? Baik. Tadi Nabi berdoa meminta kiblat dialihkan ke Masjidil Haram. Berapa tahun dikabulkan doanya? 3 tahun. 3 tahun. Apa Nabi mengeluh? Tidak. Masya Allah. Apa Nabi kemudian putus asa? Tidak. Beliau tetap biasa saja berharap kepada Allah, mohon lagi meningkatkan takwa. Nabi, Rasul, manusia paling takwa, jelas surganya dekat dengan Allah. Memohon kepada Allah dikabulkan 3 tahun kemudian. Tidak menyerah, tidak putus asa, tidak marah, dan tidak pesimis. Anda Nabi bukan. Ya Masya Allah. Takwa tidak setakwa Nabi. Surga belum jelas sampai dengan pagi ini. Amalan masih berantakan. Minta sama Allah, sudah mintanya maksa, pengen cepat dikabulin. Masya Allah, 3 hari belum dikabulkan sudah marah-marah. Ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah puasa, saya sudah baca Quran. Kurang apa lagi ya Allah? Masih banyak kurangnya. Tahajud baru 2 rakaat, witir 1, baca Quran baru 2 ayat, puasa pun baru setengah hari udah buka. Pengen dikabulkan, ayo tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Demikian adanya, gitu kan? Jadi ada beberapa hal yang kita mesti belajar, tidak hanya hukum fikihnya, tapi bagaimana proses untuk melahirkan itu. Kadang-kadang sifat doa itu, di antara pengabulannya, Allah akan kabulkan saat kita siap menerimanya. Di antaranya demikian. Allah hanya memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang bahkan mengganti keinginan kita dengan kebutuhan kita. Disitulah penting kita belajar fikih doa sebelum kita memohon, supaya saat dikabulkan kita tidak kaget. Minta anak laki-laki, keluar perempuan. Minta perempuan, keluar laki-laki. Kaget lagi gitu kan? Itu wajar. Tapi yang tidak wajar menyesali apa yang telah diberikan. Tidak, ada yang terbaik yang harus kita pelajari. Paham sampai sini? Baik, itu bagian yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan kalimat dari ayat ini, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka mulai saat ini hadapkanlah kemudian arahmu, kiblatmu, kan? Kalimatnya tidak menggunakan kalimat Masjidil Haram, tapi syatral Masjidil Haram. Syatral Masjidil Haram. Syatral. Syatral Masjidil Haram. Baik.
Fokus betul ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Baik. Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram sudah jelas. Kita sudah paham di sini ya. Tidak perlu banyak ditafsirkan. Pelan-pelan. Ada apa di Al-Masjidil Haram? Yang paling utama ada Ka'bah. Ka'bah. Redaksi pertama kali disebutkan dalam Al-Quran penamaan Ka'bah ini dengan Bait, Al-Bait. Quran surah ke-3 Ali Imran dari ayat 96 sampai 97 itu. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, bait. Jadi kalau disebutkan Al-Bait, ya, yang terkait dengan Al-Masjidil Haram itu yang dimaksud Ka'bah. Jelas di sini? Baik, pelan-pelan fokus. Saya ulang sebentar. Turun ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkan salatmu, kiblatmu ke arah syatral masjidil haram. Saya mulai kupas yang ini dulu ya. Ini sudah diketahui Al-Masjidil Haram yang adanya di Mekah. Ya, saya turunkan beberapa kalimatnya. Maaf, saya dulu yang hapus ya. Anda tahan dulu sebentar. Nanti yang ini Anda insya Allah. Baik, sebentar. Biar agak cepat. Biar saya turunkan sebentar. Al-Masjidil Haram. Baik. Tempatnya ada di mana? Di Mekah, baik ya. Fokus pelan-pelan di Mekah Al-Mukarramah, satu. Tayyib. Turunkan lagi, di dalamnya ada apa? Ka'bah, ini ya, Ka'bah. Ka'bah disebut dengan apa? Al-Bait salah satunya. Al-Bait. Baik. Nah, sekarang yuk kita turunkan sebentar. Kita diminta mengarah ke arah Al-Masjidil Haram. Sekarang kalau kita ada di dalam Al-Masjidil Haram, mengarahnya mau kemana? Awas, fokus, lihat teman-teman. Kalau kita berada di dalam Al-Masjidil Haram, mau ngarah kemana? Tahu dari mana? Nah, ini persoalan, selalu begitu ya. Baik, ingat, dalam syariat tidak ada mengarang. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Gitu ya? Dalam syariat harus pakai dalil. Baik. Di sini, ini ayat ketika turun, Nabi kan sedang di daerah mana? Di Kuba. Ya. Jadi menghadap ke Masjidil Aqsa, turun ayat menghadap ke arah Al-Masjidil Haram. Itu Kuba ada di mana? Sekitaran Madinah. Artinya beliau sedang jauh dari Al-Masjidil Haram. Jelas ya? Ya, Masjidil Haram di Makkah, Kuba masuk Madinah sekarang. Ya, ada jarak 400 kilo lebih dari Makkah ke Madinah. Artinya ini ayat diturunkan dalam posisi Nabi jauh dari Makkah, jauh dari Al-Masjidil Haram. Bagi orang-orang yang wilayahnya, hati-hati, jauh dari Al-Masjidil Haram, maka posisinya nanti diminta dihadapkan ke arah ini. Jelas di sini? Halo, jelas? Belum saya turunkan sejelasnya. Ini baru umum saja. Nanti kita tunjukkan apa yang dimaksud Al-Masjidil Haram ya. Tapi sekarang persoalannya, kalau Anda ada di Masjidil Haram, plus di dalamnya, menghadap kemana? Itu poinnya. Maka turun kembali surat Al-Quraisy di sini. Li'ilafi Quraisy, ilafi rihlatasy syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Lihat al-bait. Falyabudu, maka sembahlah oleh kalian. Sembah, ibadahilah oleh kalian. Rabb hadzal bait. Rabb bukan baitnya. Ingat, bukan Ka'bahnya. Bukan kiblatnya. Rabb hadzal bait, Rabbnya. Jadi saat kita menghadap ke arah Ka'bah, bukan menyembah Ka'bahnya, tapi menyembah Rabbnya. Jelas ya? Di sini ada kalimat Rabb hadzal bait. Ya. Kalimat hadzal bait menunjukkan ini kiblatnya. Rabb menunjukkan Tuhan yang harus kita sembah. Jelas di sini? Maka jika Anda ada di sekitaran Al-Masjidil Haram, dekat dengan itu, ya apalagi di wilayah Makkah misalnya, bisa dipastikan mengarah ke Ka'bah, maka jihad atau kiblah kita terkhusus mesti dipastikan menghadap ke arah ini, ke Al-Bait, ke Ka'bah. Ya. Li'ilafi Quraisyin kan Al-Quraisy, turunnya di mana? Di Makkah, bukan di Madinah. Sedangkan rumah Nabi dekat ke Ka'bah. Kan saya pernah tunjukkan kepada Anda, kan? Ini Ka'bahnya misalnya. Ya. Teman-teman yang ikut umrah pernah saya tunjukkan bahkan rumahnya. Anda keluar tarik garis jajar, ini Hajar Aswad, tarik ke sini, ini Bukit Safa, tarik ke sini lurus terus, ada Babus Salam di sini. Kemudian naik sedikit tangga ke atas, ya, ada eskalator sebelah sininya, tarik garis lurus, ini rumah Nabi. Ini Jabal Qubais, istana raja di sini. Yang di sini Zamzam, sekarang menara Zamzam. Jadi kalau ayat ini turun di sekitaran Makkah, bisa dipastikan nggak jauh dari Ka'bah di sini.
Di begitu turun menyebut kalimat orang-orang Quraisy yang terbiasa beraktivitas berniaga, ya Allah telah berikan anugerah kepada kalian, diberikan ketenangan, diberikan makanan kebutuhan. Sekarang syukuri itu semua dengan menyembah Rabb hadzal bait. Sembah Allah dengan menghadap ke arah Ka'bah Al-Bait. Turunnya di mana? Di Mekah. Areanya mana? Dekat Ka'bah. Jadi wajar kalau kalimatnya tidak menggunakan Al-Masjidil Haram, tapi menggunakan kalimat Al-Bait. Paham sampai sini? Jadi kalau Anda tepat berada di sekitaran Ka'bah, area Al-Masjidil Haram, maka harus Anda pastikan salat Anda menghadap ke arah Ka'bah. Karena itu Anda akan temukan garis-garis langsung yang akan digaris, seluruhnya menghadap ke sini. Anda ada di manapun, ada sisi ini, hadapnya akan ke sini. Sisi di sini begini, sisi di sini begini. Sampai bahkan ke area rumah Nabi SAW dulu, yang diduga oleh para sejarawan, di situ Nabi dilahirkan. Ini penting saya sampaikan, karena ada beberapa orang yang ketika sampai ke Mekah, Masya Allah, itu sampai salah kiblat, Pak. Betul, Bu. Ya. Kami saat mengajak beberapa teman kunjungan ke tempat yang diduga Nabi dilahirkan di situ, Maulid An-Nabawi, sekarang disebut Al-Maktabah Qadimah, ya, perpustakaan yang dulu, ya, disamarkan tempatnya supaya tidak dikultuskan. Itu terakhir bahkan kami ke sana, ya, itu sempat kita foto, ada gambar di dindingnya begini. Ada tulisan orang ruku dan sujud, ya, kemudian dicoret begini. Ditulis pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Jangan sholat menghadap ke sini. Kenapa menggunakan kalimat bahasa Indonesia? Patut diduga ada orang Indonesia yang salah juga gitu. Ya. Kalau nggak akan ada tulisannya. Ya. Nggak ada bahasa Jepang di situ, nggak ada bahasa Cina gitu kan? Yang ada bahasa Indonesia. Baik, salah satunya. Itu artinya sampai yang ke Mekah pun masih salah kiblat juga. Sholat ngadep ke situ gitu kan? Sudah keliru gitu kan? Nggak setiap benda mesti kemudian kita sholati, tidak begitu. Jelas di sini? Baik, jadi pastikan ketika Anda berada di sekitaran Ka'bah, maka kiblatnya tidak ada tawar-menawar di sini. Posisinya harus langsung kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Jelas? Baik. Sekarang jika areanya di luar itu, awas hati-hati. Li'ila fi Quraisy, turunnya sekitaran Mekah. Mekah ada di mana? Sekarang wilayah Saudi. Tapi Saudi kan luas. Ada di Riyadh juga, kan? Ada di Jeddah juga, kan? Ya, ada Damam dan sebagainya, wilayah sekitaran Jeddah ke sana. Cukup luas. Ya, apa kemudian setiap Anda tarik garis dari Ka'bah menjauh, setiap orang yang kemudian akan sholat bisa persis menghadap Ka'bah? Ka'bah sebesar apa gitu kan? Semakin Anda tarik, apalagi semakin jauh sampai ke Merauke, bukan hanya Maroko, tarik ke Maroko, tarik lagi sampai Merauke, kan, Masya Allah, sampai ke Sabang sana. Begitu Anda semakin tarik semakin jauh, tidak mudah memastikan salat Anda persis menghadap kepada Ka'bah itu. Ya, dengan barangkali volume atau bentuk yang belum bisa mewakili semua jihad, persis harus menghadap ke situ, belum tentu pas itu. Ya. Maka bagaimana ayat Quran melukiskannya? Ini menggunakan kata syatral masjidil haram. Gunakan area yang lebih luas lagi. Yang jika salah satunya sudah mulai menuju kepada sisi itu, maka sudah dipandang sah menghadap ke arah kiblat. Walaupun tidak pas menuju Ka'bahnya. Tapi area ini yang mendapatkan area dari karisma Ka'bah dan area spiritual menyebar di dalamnya, maka dipandang oleh Al-Quran, bahkan disebutkan nasnya sebagai dalil, Anda walaupun masjidnya atau posisi Anda hanya menghadap ke area sedikit Masjidil Haram, maka sudah pas dipandang menghadap ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat. Jelas? Alhamdulillah. Nah, sekarang perhatikan syatrun. Syatrun itu artinya garis yang dibuat pada asalnya. Silakan, Mas. Ya, garis yang dibuat. Jadi kalau saya buat seperti ini, dalam orang Arab mengatakan syatr. Syatr. Ini nuqtah. Ini fasilah. Ini nuqtatain, tasyarihah. Ya, titik 2, okay? Kalau titik 3 apa itu? Enggak ada, enggak usah ngarang ya, enggak usah ngarang. Baik, jadi ini nuqtah, fasilah, syarihah atau nuqtatain, ini syatr. Ya, garis yang dibuat yang menyambungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Ini Masya Allah, saking jelinya diksi dalam Al-Quran. Ini seakan-akan ingin menggambarkan kepada Anda, kalau Anda ingin sholat di posisi Anda, baik di masjid, di rumah dan sebagainya, silahkan dengan pengetahuan yang Anda bisa pelajari, bisa Anda dapati, tarik garis ya sampai menuju ke arah Al-Masjidil Haram. Ya, minimal masuk ke bagian areanya. Ya, sudah nyentuh ke arah sedikit, misalnya ini kena, ini sudah menghadap ke arah kiblat. Jelas? Baik, tidak harus pas ke tengah-tengah Ka'bah. Pas, alhamdulillah.
Ya, tidak pas, geser dikit, sepanjang masih di area ini, masih bagian dapat dari kalimat itu. Ya. Bahkan nanti para ulama dalam pembahasan nanti Syekh As-Sabuni, ya, As-Sabuni punya kitab namanya Rawa'i'ul Bayan. Muhammad Ali As-Sabuni namanya. Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam. Fi tafsir ayatil ahkam. Disingkat jadi tafsir ayat ahkam. Ini saya menduga bahwa ini termasuk kitab yang sangat baik dalam persoalan ayat hukum. Jadi semua ayat hukum dalam Quran dikeluarkan oleh beliau, dikupas tuntas dari segi bahasanya, segi hukumnya, dan pendapat para ulamanya. Ya. Ketika menerangkan ayat ini, ya, beliau menjelaskan bahwa bahkan para ulama memberikan keluasan lagi berdasar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang semakin jauh dan kesulitan menghadap ke arah Al-Masjidil Haram, maka dia paling minimal bisa menghadap ke arah Al-Haram. Al-Haram, batas suci, ya, yang menjadi batas di sekitaran Makkah itu. Jadi kalau antum masuk ke area Makkah kan ada hududul haram namanya, batas haram. Di situ sudah mulai bertalbiyah kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kalau berihram. Kalau tidak, Anda mulai berdoa, ya kan? Mulai berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma inna hadzal haram haramuka, gitu kan? Ya Allah, ini haram adalah batasmu. Faharim lana syu'urana, maka mohon haramkan ya Allah kulit kami, haramkan ya Allah rambut kami, haramkan ya Allah daging kami, haramkan fisik kami ya Allah dari neraka. Maksudnya jangan sentuh dari neraka ketika kami masuk ke sini. Paham sampai sini? Nah, jadi saya cepat simpulkan, kalau Anda ingin menunaikan salat, menghadaplah ke arah kiblat. Kalau dekat Ka'bah, pastikan menghadap ke arah Ka'bah. Kalau keluar dari area Ka'bah, area Al-Haram, minimal Anda menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Kalau semakin jauh lagi, terlampau sulit menghadap ke sini, sulit dipastikan, maka minimal ke area Al-Haram. Jelas? Di luar ini tidak sah salatnya. Ya. Coba dicek lagi ya. Jangan-jangan kita menduga selama ini menghadap ke arah Al-Haram, tapi Masya Allah jauh sampai ke Manchester sana misalnya. Ya, itu kelebihan. Jadi kalau ada orang sholat kemudian tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya tidak sah. Biasanya, mohon maaf, ada dua golongan yang kadang-kadang belum terlalu peduli dengan ini. Golongan pertama, anak kecil, kan? Yang saat dilatih dia menunaikan sholat. Kadang-kadang orang tua itu merasa bangga kalau anaknya sudah mulai sholat, yang penting ikut-ikutan sholat. Nah, saya mohon sebesar-besarnya, kalau bisa mengarahkan anak pada yang benar, jangan bangga pada yang salah. Kasihan kalau sudah terbiasa, nanti sulit lagi untuk membenarkannya. Ya, jadi mohon benarkan dia cara yang sholat yang baik. Untuk laki-laki, mulai kalau sudah terbiasa bisa ke masjid, ajak dia ke masjid, supaya kenal bahkan dengan masjidnya. Ya, kalau belum terbiasa, orang tuanya biasakan sholat di rumah, menghadap ke arah kiblat. Kadang anak-anak suka berputar, itu kan? Tiba-tiba sajadah dialihkan, sholat menghadap sebaliknya. Ya, Anda bisa biarkan di awal, setelah itu kemudian Anda mulai palingkan. Masya Allah, kalau yang kesini, ini bukan kiblat namanya, itu kan? Kiblat itu siapa ya? Teman ayah? Bukan, ya. Kiblat itu arah kita menunaikan sholat. Kalau ke kiblat, Anda bisa jadi pintar. Tapi kalau kesini, wah sulit nanti belajarnya. Dia palingkan lagi. Ini sesuai dengan dunianya. Ya, kalau dia senang dengan mainan, kalau ngadap ke kiblat, mainan bisa dapatnya bisa cepat. Kalau nggak ke kiblat, bisa lambat mainannya. Begitu ya. Nah, jadi dia lebih ada nuansa-nuansa untuk cepat dia belajar. Ya, paham ya? Itu golongan pertama. Golongan kedua, maaf, orang yang memang sudah mulai kehilangan sebagian dari kesadarannya. Ada yang disebut dengan masa ardhalil umri atau pikun. Ya. Kadang-kadang suka lupa. Nah, yang seperti ini, walaupun ada toleransi bagi dia sendirian kalau tidak ada pendamping, tapi kalau ada pendamping, dia mesti diarahkan. Ya, mesti diarahkan. Kadang-kadang sholat pertama menghadap kiblat, besoknya lupa. Tiba-tiba menghadapnya miring jauh misalnya kan. Ketika sedang sholat, antum bisa langsung arahkan seperti ini. Paham ya? Baik. Nah, kalau ada orang sehat masih salah kiblat, kemungkinan